Halo gengs, gue Ocha. Dan di depan gue ini ada sebuah keyboard yang warna kuning. Jadi gue pengen punya keyboard yang gak cuma hitam doang. Jadinya inilah yang gue lakuin sama keyboard ini. Jadi untuk keyboardnya sendiri sih, ini keyboard dari Noir yang M2. Ini yang tipe TKL punya. Pertama kali gue lihat ini tuh di videonya si Louis Cranky Tech. Dan pertama kali gue lihat tuh gue kayak, damn, that's a good looking board. Terus gue jadinya kayak langsung kepikir, bolehlah gue coba ganti warnanya gitu. Jadi yang gue lakuin itu adalah gue spray paint. Oke, jadi ini sebenarnya agak gagal sih. Dan gagalnya gimana ya, kita lihat aja nanti ya. Gue awal pikir kayak karena gagal mungkin gue nggak usah upload aja ke YouTube. Tapi gue pikir-pikir lagi, ya udah upload aja lah, siapa tahu bisa menghibur at least buat kalian kan, dan siapa tahu kalian tetap bisa enjoy sama videonya. So ya, inilah prosesnya gue bikin ini jadi kuning setelah yang satu ini. Nggak perlu bayar Windows CDKey mahal-mahal lagi, gengs. Tinggal ke youtuki.com dan dapetin harga Windows 10 Pro CDKey di $11 aja dengan pakai kode JOSH1. Dapetin juga diskon untuk Office 2019 Pro di harga $41 dengan menggunakan kode yang sama. Lumayan kan? Dan bukan cuma itu, ada juga diskon untuk Windows 10 Home di 15% kalau pakai kode JOSH2, bikin harganya jadi cuma $12. Dan juga diskon 18% untuk Office 2016 Pro kalau pakai kode JOSH3 di harga $27. Ayo buruan ke youtuki.com dan dapetin diskon-diskon untuk kebutuhan komputer kalian. Semuanya boleh dicek di deskripsi di bawah dan jangan lupa pakai kodenya ya. Pertama-tama mau say thank you aja ke Tenjin Scrollworks yang udah kasih kesempatan untuk cobain Desmet mereka sebelum rilis. So yeah, thank you. Pastiin kalian cek mereka, gue bakal kasih linknya di bawah. Jadi inilah si Noir N2 yang sebelum dimodif, dan menurut gue sih ini adalah sebuah keyboard yang sangat bagus out of the box. But of course di video ini kita bakal coba otak-atik. Cara bukanya kita mesti unscrew dulu 3 baut yang ada di bawah, 1 di tengah dan 2 di bawah kaki kanan dan kiri. Dan kita bisa pelan-pelan buka top housingnya, pelan-pelan aja biar nggak ada yang patah. Untuk masuk ke dalam bottom housingnya ada 11 baut, dan take note, Noir actually nggak mau kita buka-buka ini. Jadi kalau kalian udah buka, warranty-nya bakal hangus. So ya, pikir-pikir dulu sebelum lakuin ini. Setelah lepas bautnya, ada 2 kabel yang nyambung ke PCB-nya. Satu itu untuk baterainya dan satu lagi untuk USB-C-nya. Jadi PCB-nya ini nggak ada built-in USB-nya langsung, ada extension kabel untuk colok ke USB-C-nya. Cabut kabel di PCB-nya agak keras, jadi gua cabutnya dari USB-C-nya aja. Ini lebih gampang untuk dicabut. Noir actually nice banget, udah include foam di dalamnya dan juga udah dipotong persis biar fit di dalam bottom housingnya. Hopefully bisa lihat brand lokal lain juga yang lakuin ini biar untuk orang-orang yang malas buka-buka keyboardnya bisa dapat sound yang nggak kosong out of the box. Sebelum di spray paint, gue cabut dulu baterainya dan juga USB-C-nya yang ditempel pakai 2 baut. Gue juga lepasin 2 kaki adjustment-nya, 4 rubber feet-nya, dan juga stiker yang di tengah. Step selanjutnya bakal agak sedikit messy, jadi karena gue nggak mau kotorin Desmet baru gue decide untuk pindahin dulu. Untuk bersihin bekas lemnya, gue awal coba pakai hand sanitizer, tapi nggak terlalu efektif, jadi gue coba pakai air sabun aja. Dan daripada kalian cuma lihat gue bersihin doang, kita skip langsung pas gue udah selesai. Setelah itu gue mulai alas dulu pakai sandpaper yang 400 dengan sedikit sabun. Ini supaya spray paint-nya nanti bisa nempel di permukaan plastiknya. Untuk yang top housing ada 2 lubang untuk LED shine through. Untung gua keliat ini sebelum gua lanjut spray paint, jadi gua cabut dulu. Untuk spray paintnya gua lakuin di balkoni, of course, biar nggak berantakan. Dan ini pertama kali juga gua lakuin spray paint. Gua nggak tahu sama sekali caranya, gua cuma nonton tutorial di YouTube. Di sini gua cuma modal nekat aja dan berharap hasilnya bagus. By the way, spoiler, hasilnya jelek. Di sini gue lakuin coating kedua kali setelah tunggu beberapa menit, dan gue pilih untuk tutup jendela aja dan kameranya gue masukin ke dalam karena pas gue cek kamera gue itu mulai ada bintik-bintik kuning gitu dari spray paintnya. So yeah, definitely nggak mau sampai kamera gue ikutan kuning. Setelah coating sampai keempat kalinya, gue pikir mungkin udah cukup dan move on ke bottom housingnya. Untuk yang ini gue pakai masking tape dulu di area yang jangan kena spray, karena kalau nanti kena mungkin casingnya nggak bisa nutup lagi.
Selagi tunggu bottom housingnya kering, gue coba lihat top housingnya tadi dan gue notice banyak yang bintik-bintik atau bergerigi gitu. Jadinya gue coba alas lagi pakai sandpaper biar jadi halus dan nanti pengen dicoba spray lagi. Pertengahan spray tiba-tiba kalengnya habis. Ini yang gue takutin sih karena gue cuma beli satu, super bodoh, mestinya gue beli ekstra. Jadinya gue langsung cepet-cepet pesan Gojek pergi ke S1 terdekat. Kali ini langsung beli 2 just in case dan langsung cepet-cepet pulang lagi biar nggak kemalaman. Dan takutnya juga hujan karena langit udah seperti ini. Pas pulang udah lumayan gelap tapi the show must continue, so gue lanjut lagi. Pas lagi spray gue notice kalau spraynya itu nggak halus sama sekali. Gue not sure apakah gue salah teknik semprotnya atau memang belum cukup coatingnya. Tapi hasilnya sangat tidak bagus. Jadinya gue alas sekali lagi pakai sandpaper dan coba spray lagi. Tapi setelah berkali-kali lakuin itu sama sekali nggak ada improvement. Udah mulai gelap banget dan lebih parahnya udah mulai gerimis, jadi gue harus stop prosesnya. Dan akhirnya seperti inilah jadinya, banyak yang kasar-kasar. Gue lumayan sedih tapi prosesnya harus tetap lanjut, jadi gue lanjutin aja apa adanya. Gue pasang balik baterai USB-C dan foamnya ke tempat masing-masing dan colok lagi kabel-kabel yang dibutuhkan ke PCB-nya. Untuk switch-nya ini yang Gateron Red tapi gue pengen coba tuker jadi gue cabut dulu. Switch yang gue cobain itu adalah Gateron Yellow KS3. Gue dengar-dengar ini lebih bagus daripada Yellow yang tipe lain and I wanna try it for myself. Gue hampir aja kelupaan rubber feet-nya di bawah jadi gue pasang dulu sebelum pasang switch-nya. Sambil pasang switch karena bosen jadi sekalian sambil nonton di iPad. Pas mau pasang balik top housingnya serasa agak keras dan nggak bisa masuk. Ternyata baru sadar kalau USB-C-nya yang gue pasang itu kebalik, jadi mesti dilepas lagi. Dan mau mention juga kalau plate-nya gue cuman baut 2 di kiri dan 2 di kanan. Jadi walaupun ada 11 baut, gue cuman pakai 4 aja. Siapa tahu bisa bikin nggak terlalu keras di tengahnya. Step terakhir, gue pasang lagi 3 baut di bawahnya dan 2 fit adjustment-nya. Dan low-key ya, looks quite good sekarang di kamera. Menurut kalian gimana? Untuk keycapnya gue bisa aja pakai bawaan yang dari Noir tadi, tapi gue ketemu keycap yang pas banget buat warna kuning ini. Ketemu keycap dari mechanicalkeyboard.co.id yang namanya Taihao Dark Knight. Gua rasa the best part dari otak-atik keyboard ini itu terakhir pas pasang-pasang keycapnya. So yeah, this is the best part.
Oke, jadi prosesnya kayak gitu. Dan sebenarnya yang gagalnya itu sih sebenarnya cuman final texture-nya aja sih. Ini masih halus di tangan dan juga ini nggak ada yang rontok-rontok gitu paintnya. Ini halus pun karena gua alas lagi sih pakai sandpaper. Tapi dia punya kayak detailnya gitu loh, kalau kita liatin tuh kasar-kasar gitu, which is not nice kalau kita lihat. Dan gue yakin itu pasti karena gue nggak jago aja spray paintnya gitu. Tapi other than that, keyboardnya masih berfungsi dengan normal dan actually gue sangat suka sama feeling ketiknya ya, not bad banget loh. Gateron Yellow KS3 nya sangat nice, super smooth, gue suka banget sama feelingnya. Untuk keycapnya sebenarnya menurut gue sih bagus-bagus aja sih, cuman kalau kita pegang memang sedikit kerasa lebih agak murahan dibanding yang keycap bawaan dari Noir sendiri. Karena keycap dari Noir-nya itu lumayan bagus sih, dia tebel di 1,5 mm. Sedangkan ini kayaknya di 1 atau 1,1 mm gitu. Tapi in terms of kalau udah dipasang dan dicobain sih, gua rasa sih sama-sama aja sih suaranya dan juga feelingnya ya. Gua cobain actually bolak-balik. Dan keycap ini juga yang sebenarnya inspirasi gua untuk kasih warna kuning di casingnya. Dan sebenarnya ada satu hal lagi sih yang bikin gua masih penasaran ya. Karena gua pilih spraynya itu based on keycapnya gitu. Gua pilih warna kuning yang paling mirip sama keycapnya. Jadi gua langsung ambil aja gitu. Gua ketemu yang paling mirip, gua langsung ambil dan gua nggak gitu baca. Nah, sekarang gua lihat itu punya spray paint, itu tulisannya itu kayak buat gambar gitu loh, buat art atau buat graffiti gitu, bukan buat ngecat actually. Jadi gua nggak tahu apakah itu juga ada faktor kenapa teksturnya kayak gini, atau memang sesimpel gua nggak jago aja, jadi gua kurang tahu. Tapi ya itu definitely spray paint yang untuk art gitu, bukan untuk ngecat-ngecat kayak ginian. Oke, paling itu aja dari gua. Semoga kalian enjoy video ini, dan kalau kalian enjoy boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye bye. Oke lah. Ya kan? Bagus kan? Please.